hiu, pari, buaya. Kalau kamu bertemu hewan-hewan ini di air, kamu tahu kamu harus gimana kan? Cepet kabur. Nah, ada juga beberapa makhluk air yang penampilannya nggak begitu mengancam, tapi kamu juga harus kabur waktu melihat mereka. Soalnya mereka bisa sama berbahayanya dengan hewan-hewan yang disebutkan tadi. Kita mulai dari ikan buntal. Kenapa hewan aneh yang ukurannya nggak lebih dari 1 meter ini harus dihindari? Kita bahas dulu rupanya yang aneh. Kayaknya semua orang pasti udah tahu rupa ikan ini karena ikan ini sering muncul di film dan acara TV. Kamu juga pasti tahu mereka punya kemampuan untuk menggembungkan badan mereka seperti balon kan? Peneliti yakin kemampuan ini adalah mekanisme perlindungan diri ikan buntal karena mereka berenang dengan lambat dan ceroboh sehingga mereka rentan dimangsa. Jadi bukannya mencoba kabur dengan berenang lebih cepat dari pemangsa, ikan buntal malah menghirup banyak air atau bahkan udara dan menggembung 3 kali ukuran asli mereka. Mereka bisa melakukan ini karena perut mereka sangat elastis. Saat mereka selesai menggembung, mereka bakal kelihatan kayak bola sepak. Tapi bola sepak dengan duri. Duri ini disebut tulang belakang. Meskipun bisa menggembung, ikan buntal tetap nggak akan bisa mengusir semua pemangsa mereka. Jadi, fungsi tulang belakang ini adalah membuat ikan buntal makin gak bisa dimakan. Wajar aja kalau sekarang kamu gak tertarik nyebur ke air dan makan ikan buntal buat makan siang. Terus kenapa susah dimakan bikin mereka harus dihindari kalau kamu lagi berenang di laut? Oh iya, aku lupa bilang bahwa ikan buntal juga sangat beracun. Jadi gini, saat predator pengen ngebuktiin mereka berani dengan nangkap ikan buntal untuk dijadiin camilan, mereka gak akan menikmati ikan buntal itu lama-lama. Hampir semua ikan buntal mengandung zat beracun tetrodoksin. Selain bikin ikan buntal jadi gak enak, zat ini juga mematikan untuk ikan. Eits, bukan cuma buat ikan, tapi buat manusia juga. Zat ini hampir 1.200 kali lebih beracun daripada sianida. Racun di dalam ikan buntal cukup untuk membahayakan hampir 30 manusia. Oh ya, kalau kamu terkena zat ini, gak ada penawarnya loh. Jadi mungkin sebaiknya jauh-jauh aja dari mereka. Emang gak gampang sih kalau kamu sering berenang di laut, soalnya ada lebih dari 120 spesies ikan buntal di seluruh dunia. Masing-masing dari spesies itu sangat melimpah, ukurannya beragam, dari ikan buntal kerdil yang memiliki panjang 2,5 cm sampai ikan buntal air tawa raksasa yang bisa tumbuh sampai lebih dari 600 cm. Mereka punya 4 gigi yang menyatu menjadi seperti paruh. Tapi jangan khawatir, untungnya ikan buntal nggak tertarik sama manusia. Mereka emang karnivora, tapi makanan mereka sebagian besar adalah invertebrata dan alga. Ikan buntal besar bahkan bakal ngebuka dan makan simping, remis, dan kerang-kerangan dengan paruh keras mereka. Racun ikan buntal diyakini didapat dari bakteri dalam hewan-hewan yang mereka makan. Siapa sangka ikan yang menggemaskan seperti itu ternyata sangat berbahaya. Terus, apa hewan air berikutnya yang harus kamu waspadai? Hewan yang lebih mematikan adalah Congus geographus atau lebih umum disebut Geographicon. Mereka termasuk yang paling berbahaya dari 500 spesies siput kerucut. Iya, kamu nggak salah dengar kok, siput. Gak gitu beda dari siput yang biasa kamu ambil di kebun waktu kamu kecil. Siput berukuran 10-15 cm ini sebaiknya kamu hindari deh. Tapi kamu bisa aja sih tergoda mengamati siput ini karena mereka punya cangkang warna coklat dan putih yang berpola cantik. Cangkangnya dihargai tinggi oleh kolektor cangkang kerang loh. Kenapa siput ini berbahaya? Sama kayak ikan buntal, mereka juga beracun. Bisa mereka adalah ramuan kompleks dari ratusan racun berbeda. Bisa ini dikeluarkan lewat gigi yang mirip harpun. Gigi ini didorong dari belalai yang merupakan hidung panjang dari mamalia. Kenapa sih hewan-hewan ini nggak perhatian sama keselamatan manusia? Sama kayak ikan buntal, nggak ada penawar untuk bisa Geographicon. Pengobatannya cuma sampai membuat korban hidup dan sehat. Apa ada efek samping dari bisa ini? Ada kabar buruk lagi nih. Iya, ada efek sampingnya, yaitu kelumpuhan mendadak. Harus gitu sih, soalnya kalau enggak, mangsa siput ini bisa kabur gitu aja dan mati, terus bisa yang dikeluarkan siput jadi sia-sia. Kamu harus ingat, kebanyakan siput bukan makhluk yang cepat.
Sebagian besar gastropoda, nama lain untuk siput dan keong, bergerak maksimal cuma 8 cm per menit. Artinya, kalau siput bergerak sejam tanpa istirahat, dia masih bisa menempuh 4,8 meter. Nggak kayak cheetah, kecepatan nggak bikin mereka jadi predator yang menyeramkan. Tapi yang menyeramkan adalah hewan selambat itu masih bisa sangat berbahaya. Dan beberapa manusia sudah jadi korban sewaktu berpapasan sama mereka. Tapi untungnya, seperti ikan buntal, Geographicon jarang ketemu manusia. Biasanya kecelakaan itu terjadi kalau penyelam kaget nginjek siput itu atau ngambil cangkangnya tanpa tahu bahwa cangkang itu masih berisi. Hewan ini lebih tertarik nyari ikan, cacing laut, atau siput lain untuk dimakan. Geographicon juga memberi bukti bahwa alam punya selera humor. Peneliti menemukan bahwa di antara senyawa yang ada di bisa siput kerucut, terdapat protein yang kalau dipisahkan kemungkinan besar bisa menjadi obat pereda nyeri. Protein ini mengincar reseptor nyeri manusia dan bisa 10.000 kali lebih ampuh daripada obat pereda nyeri lain. Protein ini nggak mengandung zat tidak sehat lain dan efek samping. Jadi ikan buntal dan siput laut bukanlah pilihan saat manusia benar-benar kelaparan sekalipun. Sementara itu, 11 juta ton kepiting, lobster, dan udang ditangkap atau dibudidayakan setiap tahunnya. Tapi hati-hati dengan jenis kepiting yang kamu makan ya. Nggak semuanya bisa jadi makanan enak. Kamu harus hati-hati dengan famili Sentidae. Ini adalah famili beragam dari spesies kepiting yang ada di Australia. Kamu bisa mengenalinya dari ujung capitnya yang berwarna hitam. Kita harus berterima kasih sama ciri unik ini, bukan cuma karena warna itu bisa bikin kita waspada dan ngasih tahu kita biar nggak dicapit. Yang harus kita cemaskan dari beberapa anggota famili kepiting Sentidae adalah racun yang mereka miliki. Meskipun mereka nggak menghasilkan racun sendiri, massa otot dan telur beberapa spesies telah ditemukan menghimpun 2 zat alami paling berbahaya bagi manusia. Saksitoksin dan tetrodoksin, racun yang kedua sama kayak racun di ikan buntal. 0,5 miligram aja dari racun ini bisa bikin kerusakan fatal bagi manusia. Kabar baiknya, kalau kamu bertemu salah satu kepiting Sentidae yang beracun ini, mereka nggak bisa memindahkan racunnya sendiri, misalnya seperti lewat gigitan atau pukulan. Satu-satunya cara untuk kena racun mereka adalah dengan memakannya. Kalau kamu berpikir untuk memasak daging kepiting ini, ingat, racun mereka ini tahan panas loh. Artinya racun yang dikandung kepiting ini akan bertahan dalam jaringan meskipun kamu udah merebusnya sampai mendidih. Nah, kalau kamu cuma punya kepiting Sentidae untuk dimakan, seperti yang aku bilang tadi, jangan dimakan. Dan ternyata ada spesies ikan buntal Jepang yang bisa jadi alternatif yang layak. Meskipun nggak gampang sih, cuma koki paling ahli di Jepang yang punya lisensi untuk menggunakan ikan buntal sebagai bahan dan menjadikannya hidangan lokal bernama fugu. Mendingan pergi aja deh ke toko dan beli salmon. Sekali lagi, ikuti saja saran yang udah dibahas tadi ya, dan hindari ikan buntal, siput berbisa, dan kepiting beracun.